Persiapan jalan-jalan. Gule taza ki surat Awali perjalanan dengan Maulana Dia. Kita akan Mahetaba Bambang ada di Ciherang. Bom. Nah, ini rumahnya sudah sampai. हसी पे कर महताबा गुले ताजा की सूरत है रुखे अनवर महताबा ज़मीं के Tuan Dewa di jalan. Nah, ini kenalan Pak. MB baru. Kang Dewa. Kunjungan ke rumah Bapak Nurjen di lokasi Sukawening. Oke, go. Sukawening. Yan dan Wahmon lagi ke rumah Bapak Nurjen yang ada di desa Sukawening. Sama Maulana Dia masuki rumah Bapak Nurjen. Ya, ke rumah Bapak Nurjen yang ada di desa Sukawening. Lihat-lihat कदम बोसी को हाजिर है अदब गाहे खिलाफत में कदम बोसी को हाजिर है अदब गाहे susah untuk bertemu dengan Imam Mahdi kan harus iya mereka oh iya kalau begitu saya juga ikut ya. Kadang kita tanya juga di sini ada ininya ada wejangan leluhur yang bahwa nanti itu suatu saat di masa yang akan datang akan ada seorang Ratu Adil ya. Ratu Adil atau apa oh iya ada gini cerita ini Semahir ya. Kalau saya masuk di mana Pak perlu waktu 3 tahun tuh Pak untuk benar-benar dalam gitu ya. Tapi awal-awal saya kejar kalau teman saya kan tuh yang Pak Agus, dia nggak tahu alamat beliau pun saya kejar-kejar tuh sampai di mana. Karena saya tahu dia kan orang jemaat, pengen tahu jemaat itu aja. Tapi setelah dikasih tahu gini, jawaban udah kejawab semua sama dia. Ya udah stop dulu, cuman saya lebih banyak baca buku gitu. Di buku filsafat ajaran Islam sih yang paling yang kuncinya mah di situ filsafat ajaran Islam. Iya berkata kita kan mau memperbaiki diri kan ya, lama dan mutmainah itu sih. Tahu udah kita pengen baik lah karena sebelumnya kan kita bukan Baik orang gitu ya. baik gitu ya. Emang saya baik, sama aja kan. Ya, proses salaman dirangkul apa kalau dulu ya sebelum pandemi kan seperti itulah ciri khas jemaat itu kan kalau salaman kan pelukan Sama. nah, itu tuh adalah satu nilai poin kesampai ya. iya nilai poin itu kok dia bisa akrab ya bisa kenal ya padahal belum pernah ketemu belum pernah ngobrol gitu itu tuh jadi akhirnya ya sangat kuat itu jadi itu semakin menguatkan dia di jemaat. Apa sarang aja Tidur di rumah misinya Pak dulu. Iya. di rumah Pak Aris kemarin. Nah itu paman saya itu Paman itu ya. Bilal walaupun masih jika di bawah saya itu paman itu saya panggilnya. Oh iya. Bilal malah dekat. Bilal dia Pak. Fungsikanlah oleh senat itu apa ya ketua KBM lah ya. Iya, kurang lebih. Nah, itu pimpinan mahasiswa lah diungsikan ke Masjid Al-Fazl di Bogor. Masjid Al-Fazl kan cuma satu pintu dari luar. Iya. Itu. Nah, itu satu malam tuh Pak. Di situ satu malam. Kemudian malam berikutnya sekitar jam 9 malam ada perintah dari pimpinan untuk meninggalkan Masjid Fadl balik ke Parung ke Masjid Mubarak. Oh kakak kelas tuh ini ngapain nih kita mau disuruh mati di sana apa ya banyak yang seperti itu. Tapi akhirnya kita taat sama pimpinan berlima naik angkot ke sana balik lagi. Di sana banyak rumah kosong Pak rumah anggota. Jadi kita masuk ke rumah kosong lah sebar. Besok subuh
itu masjid Bogor. Di sini ada santri Mubarak mana? Nggak ada satupun. Coba kalau malam itu tidak taat sama pimpinan, mungkin kita semua udah wallahu alam. Gitu. Nah ini salah satu yang seumur hidup saya tidak akan melupakan, keitaatan sama pimpinan itu. Ada berkahnya. Ya kalau waktu itu lah ngapain lah ke sana lagi lah, udahlah di sini aja gitu. Mungkin waktu subuh kan langsung kena. Walaupun saat itu kita mungkin nggak ada apa-apa gitu ya. Iya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak taat ya mungkin ya Efeknya malah lebih buruk. Waktu itu tidak tahu yang dikandungnya siapa, apa laki-laki atau perempuan. Ternyata yang dikandung Nabi Isa kan. Gitu, yang dikandung Nabi Isa. Nah kemudian di dalam jemaat pun pola apa yang dilakukan oleh Siti Maryam itu diikuti sesuai dengan arahan dalam Al-Quran. Jadi perempuan yang sedang hamil 5 bulan, dia menulis surat kepada huzur, kepada pimpinan, kepada khalifah. Huzur, saya wakafkan anak saya untuk Islam. Belum tahu itu di dalam perutnya itu apa, itu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Nanti oleh huzur, ya saya terima. Nanti setelah lahir baru laporan kepada huzur, kepada khalifah. Anak saya sudah lahir laki-laki, huzur sudah menitipkan nama ini, saya kasih nama ini, tapi dikasih panjang apa gitu. Nanti kalau sudah usia dewasa, dididiklah anak itu, dididik, dibesarkan tentu dengan suri teladan Rasulullah yang baik lah, gitu ya. Diajarkan baca Al-Quran, baca doa-doa, hadis-hadis, akhlak, gitu ya. Baru setelah itu usia 15 tahun ditanya, nah dulu orang tua itu punya niat ingin mewakafkan. Nah, sekarang giliran kamu nih, ya, kamu mau meneruskan wakafnya apa sudah mau berhenti saja? Kata anaknya sendiri, saya akan terus wakaf. Nah, dia nulis surat ke huzur, saya akan menulis wakaf. Nah, nanti setelah itu, setelah dewasa, dia si anak itu nanti akan dimanfaatkan oleh khalifah untuk misalnya di bidang apa gitu ya. Kalau dia kuliahnya di bidang pertanian, ya nanti dia dimasukkanlah di bidang pertanian. Kalau di bidang IT nanti administrasi. Yang wakaf itu sudah 66.000 se-internasional. gitu. Mereka tuh siap ya, Mereka siap. Itu seperti apa gitu. Iya, itu yang istilahnya yang sudah mereka verifikasi sendiri. Kan ditanya tuh udah dewasa. Kalau masih kecil kan itu masih keinginan orang tua mewakafkan anaknya. Tapi kalau sudah dewasa ditanya lagi si anaknya. Oh kata anaknya itu yang punya apa, yang ingin wakafkan ibu sama bapak, saya nggak mau wakaf. Batal tuh wakafnya. Mewakafkannya batal. Tapi kalau kata si anaknya itu karena memang betul-betul didikan ibu bapaknya itu baik, ya, mengarahkannya baik, ya, punya, saya akan meneruskan keinginan ibu bapak mewakafkan saya siap. Nah, itu dapat pahala itu orang tua itu. गुले ताज़ा की सूरत है, रुखे अनवर महताबा, मिसाले आईना रोशन, हसी पैकर महताबा, गुले ताज़ा की सूरत है, रुखे